dalam hal karakter ini ada dua sisi yang perlu dipersatukan, ya, yaitu karakter untuk hidup bersama sebagai warga sosial, warga negara, warga umat manusia. Ya, itu yang digarap di dalam materi di MKU mengenai pendidikan Pancasila kewarganegaraan dan termasuk sebetulnya pendidikan agama. Intinya dari dua itu adalah bagaimana kita hidup di dalam sebuah negara, hidup bersama dari masyarakat yang multicultural dan imannya tetap, intinya sebetulnya ke sana. Semakin imannya kuat dalam hal pendidikan agama, implikasinya kehidupan bersama, spirit untuk hidup bersamanya juga harus kuat. Intinya ke sana. Pembelajaran di MKU mengenai Pancasila dan pendidikan agama itu, iman mau tetap kuat. Tapi kamu juga hidup bersama, spirit hidup bersamamu juga kuat. Karena itu adalah mencintai ciptaan Tuhan. Ya, saya kira ke sana intinya. Nah, bagaimana metodenya dan segala macam, silahkan itu diubah. Ini tidak untuk mempelajari Pancasila sedalam-dalamnya. Tidak untuk mempelajari yang sedalam-dalamnya, tapi hanya ingin membangun values. Kalau yang ingin mempelajari Pancasila sedalam-dalamnya, mungkin itu ada di Fakultas Ilmu Sosial, FISIP, ya, di FISIP bisa dipelajari. Tapi bukan itu. Kita di universitas ini untuk MKU ini pembelajarannya adalah bagaimana membangun values, nilai. Demikian juga pendidikan agama. Kalau ingin mendalami agamanya, ya silahkan belajar di masing-masing agama masing-masing. Tapi pendidikan agama di universitas, di sekolah, dia berada di dalam naungan pendidikan universitas. Semua. Tujuannya apa? Tadi di depan sudah jelas. Jelas. Pendidikan. Tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional juga jelas. Untuk apa? Kan ke sana. Untuk bisa hidup bersama. Tapi juga tetap imannya kuat. Ya, itu mengenai kehidupan sosialnya. Yang kedua tadi yang saya sebut juga spirit hidup bersama di bidang keilmuan. Ya, ini begini ya. Kita belajar ilmu hukum. Belajar ilmu ekonomi. Itu kan kalau kita lihat hutan, kalau ilmu itu hutan, kita hanya belajar ini tanaman A, tanaman B. Tapi hutannya sendiri kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu hutannya itu. Nah, perlu ada pencerahan mengenai hutan yang di dalamnya ada pohon ini, pohon ini, pohon ini. Dan mungkin yang bisa mempertemukan antara ilmu ini dengan ilmu ini dulu berdekatan. Asalnya dari sini. Nah, siapa itu yang bisa? Apa yang bisa? Akar keilmuannya jelas dari atas. Ini cabang-cabangnya, ini ranting-rantingnya. Dengan demikian orang tidak kehilangan jalan keluar dari hutan. Keluar dari hutan. Ini kan seolah-olah kita tersesat. Tidak bisa keluar dari hutan. Itu yang tadi saya sebut mengapa banyak penyelesaian masalah yang hanya mengandalkan satu cabang ilmu. Tidak mungkin. Pohon A di dalam hutan itu bisa hidup karena ada pohon B. Ada semak belukar. Ada ranting yang jatuh. Yang jadi pupuk. Nah, saya kira di depan, saya tidak tahu itu literasi data dan digital itu bisa tidak diselipkan 1-2 kali kuliah orang yang paham mengenai ini. Termasuk teknologi. Teknologi itu belakangan. Belakangan.
pada saat ilmu harus bermanfaat bagi manusia. Lahirlah teknologi. Pada saat ilmu hanya untuk ilmu, itu di Menara Gading. Tapi pada saat dituntut ilmu itu untuk apa? Nah, sejarah keilmuan ini tidak usah dalam. Tidak usah dalam, tapi mahasiswa diberitahu nanti dia akan mencari sendiri pada saat dia dewasa, mencari sendiri. Tapi dia tahu itu intinya, persisnya. Nah, jadi tadi yang saya sebut, spirit hidup bersama sebagai manusia yang sosial, makhluk sosial, dan sekarang spirit hidup bersama dalam masyarakat keilmuan. Itu yang saya kira harus ada. Ya. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada 1-2 teman yang di sini yang mungkin punya minat untuk pengetahuan tadi itu dan mencari itu semua. Ya, mencari itu semua. Saya kira sumber ilmunya, sumber informasinya ada semua sekarang. Mencari itu. Ya, sejarah ilmunya. Supaya orang tidak tersesat di dalam ilmunya sendiri. Tidak tersesat. Itu penting di masa yang akan datang, menurut saya. Tidak hanya masa kini dan masa depan. Sehingga dengan begitu tidak ada yang tadi disebut kesombongan disiplin ilmu masing-masing. Dan lalu itu juga mengubah paradigma kita seolah-olah ilmu saya yang paling penting. Itu menurut saya paradigma yang sangat penting. Spirit penting. Ya, itu tambahan saya. Terima kasih. Satu tentang dosen-dosen di MKU. Begini, saudara-saudara. Sejarahnya. Di sekitar tahun sampai dengan tahun 80-an, periode pertengahan 80-an, itu Pancasila, agama, kewarganegaraan itu diasuh sendiri oleh masing-masing fakultas. Ya. Dosennya juga ditentukan oleh masing-masing fakultas. Ya. Kurikulumnya dan materinya juga ditentukan oleh masing-masing fakultas. Baru kemudian menjelang berakhirnya tahun 80 kita satukan. Ya, dan kemudian pada tahun 95 kita bentuk di Departemen Mata Kuliah Umum, MKU, untuk agar supaya satu. Dan itu dikelola oleh universitas. Lalu zaman dulu, persis seperti yang katakan Bu Maria, ya, dan mungkin itu juga masih, sekarang sisa-sisanya masih ada. Terus yang mengajar Pancasila, agama, dan lain itu sudahlah sembarangan aja. Ya, sembarangan aja. Sehingga sangat tidak menarik. Sangat tidak menarik. Dulu masih ada selain kewarganegaraan itu kewiraan. Ya, kewiraan. Wah, itu pensiunan tentara yang mengajar. Ya. Isinya ya begitu terus. Kalau pada mahasiswa yang sedikit nakal diancam. Nah, saya dapat D, Pak. Nah, itu ya. Nah, itu kita rombak. Kita rombak. Ya pelan-pelan. Itu mereka dosen-dosen itu sedikit demi sedikit kita perbarui. Kita perbarui dengan mereka yang lebih menguasai bidang ilmunya. Dan lalu juga pada waktu yang lalu itu di sekitar akhir tahun 90-an kita rombak model pendidikan Pancasilanya itu. Kita rombak. Demikian juga pendidikan agamanya. Kita rombak metodenya. Ya. Jadi yang sekarang dilanjutkan oleh MKU yang sekarang oleh Pak Heri itu. Jadi ada mahasiswa dari agama A, agama B, agama C, suatu ketika bisa bertemu dan paham. Ya. Itu mungkin hanya ada di tempat kita. Ada materi-materi yang dibicarakan bersama, menjadi panel bersama. Ya. Itu supaya mereka tahu bahwa kita memang berbeda, tetapi kita bisa juga bekerja sama. Itu pentingnya untuk pendidikan agama. Lalu pernah saya usulkan pada waktu tahun berapa 2000-an awal itu
Coba cari dosen-dosen yang sangat favorit di tiap fakultas. Ya, disenangi karena metodenya bagus dan suruh ngajar di MKU 2 kali. Itu materinya kan banyak. Ya tadi Bu Maria mengajar itu. Tahanan pangan, siapa lagi mengajar. Ya, silahkan. Kan contoh-contoh kehidupan bermasyarakat itu macam-macam. Jadi tidak usah materi yang terlalu dalam. Karena ini ingin menanamkan values, nilai, bukan mempelajari knowledge. Menanamkan nilai. Jadi segala macam bisa dikreasi. Ya, dan kewajiban kita mempertahankan negara. Kewajiban kita untuk tidak mengedepankan kekerasan. Karena kekerasan itulah sumber peperangan. Jadi kalau dia mulai awal sudah suka kekerasan, kalau jadi pemimpin negara pun suka perang. Itu saya kira materi-materi itu yang ya, makasih.